Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Indasari. Saya dari jurusan PAUD 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan keimanan kepada Nabi Muhammad mengenai akhlak dalam perspektif Al-Quran, surat Ali Imran ayat 159 dan At-Taubah ayat 128 sampai dengan 129. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan adalah di mana seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan sendiri berarti bahwa dari seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, dari seseorang yang tidak mengerti menjadi mengerti, kemudian menjadi proses dalam kehidupan untuk memahami sesuatu. Dan juga keimanan adalah bagaimana cara kita menyikapi, meyakini adanya Allah dan juga adanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian berlanjut kepada akhlak. Akhlak adalah sesuatu yang dilakukan melalui perkataan dan juga perbuatan yang bersumber kepada Allah SWT dan juga kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Namun pada saat ini kebanyakan akhlak manusia itu sangat terjadi kemirisan, yaitu di mana anak itu kurang memahami tentang Nabi Muhammad SAW sehingga anak-anak akhlaknya menjadi tidak bisa pada level yang standar atau yang lebih tinggi, namun lebih kepada krisis akhlak. Jadi cara di sini menggunakan akhlak yaitu contohnya seperti pada surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi dari hal tersebut, bagaimana cara guru memberikan pengertian akhlak kepada anak, bagaimana cara orang tua memberikan pengertian kepada anak, yaitu dengan mengajarkan sikap lemah lembut kepada anak, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad itu selalu sabar, Nabi Muhammad itu selalu bersikap lemah lembut kepada siapapun, tidak hanya kepada umat Islam, tapi juga kepada seluruh orang kafir yang memusuhinya, dia tetap bersikap lemah lembut. Jadi contoh yang pertama harus kita berikan kepada anak adalah bagaimana cara kita dalam bersikap lemah lembut. Kemudian disambung dengan surat At-Taubah ayat 128, yaitu sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi setelah kita itu memberikan contoh kepada anak, contoh lagi yang diberikan oleh Nabi Muhammad yaitu adalah beliau menginginkan keimanan kita. Bagaimana tidak? Karena keimanan itu adalah cara kita meyakini, oh ini benar seperti ini, oh ini benar seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang selalu ikhlas, yang selalu sabar, yang selalu bersikap baik kepada siapapun, dan Rasul menginginkan keimanan tersebut. Kemudian disambung dengan surat At-Taubah ayat 129 yang artinya, maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy atau singgasana yang agung. Jadi contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah itu adalah bertawakal kepada Allah. Setelah Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang baik, kemudian ada yang tidak menyukainya,
Nabi Muhammad itu tetap bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah, dan tidak pernah mencaci atau memaki atau hal-hal yang tidak baik. Jadi contoh teladan yang harus kita berikan kepada anak adalah mengajarkan arti sabar kepada anak, kemudian mencontohkan hal-hal yang baik, memberikan pengalaman ilmu agama yang baik kepada anak sejak anak berada di dalam rumah, di dalam kandungan, di dalam rumah maupun di lingkungan masyarakat, sehingga anak dapat meneladani sikap dari Rasulullah, yaitu teladan akhlak yang baik yang dapat kita contoh untuk setiap masa berikutnya, untuk umat Islam berikutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.